Di perkumpulan anak Akup itu difasilitasi ya, dibangunkan salah satu unit pabrik pakan mini, yang itu fungsinya adalah untuk memproduksi pakan ayam KUB. Kalau kemarin kita beli dari pabrikan itu per kilogramnya itu antara 5,5 sampai 7.000, okay. Nah ini kita bikin ini sendiri ini dengan standar protein 15-16% ini cuma ketemunya 4.500 kurang. Okay. Jari Tani, tempat menimba dan berbagi. Sebelum berlanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Kan kecenderungan ternak ini dominan biaya itu ada di pakan. Ya. Mungkin ada yang membedakan dengan tempat lain kali solusi seperti Ya, itu betul. sehingga minatnya masih tinggi. Ya, betul Pak. Jadi memang komponen terbesar dari peternakan, jadi mungkin tidak hanya ternak ayam, mungkin juga ikan, lele, dan sebagainya itu biasanya kalau kita hanya bergantung dari pakan pabrikan ya, pakan komersial itu memang di situ. Artinya naik turunnya bisnis ini itu biasanya kalau ada gejolak harga pakan. Nah, di kami di Jawa Tengah terutama melalui perkumpulan peternakan anak Akup atau ayam KUB ini, kita pada tahun 2020 kemarin memang komunikasi dengan pusat penelitian peternakan, kemudian dari pusat penelitian peternakan mungkin mengkomunikasikan dengan Dirjen Peternakan ya, kemudian kita di perkumpulan anak Akup itu difasilitasi ya, dibangunkan salah satu unit pabrik pakan mini, yang itu fungsinya adalah untuk memproduksi pakan ayam KUB. Adapun rangsumnya adalah merupakan rangsum hasil-hasil penelitian dari Badan Litbang sendiri, terutama dari Puslitbang Peternakan. Nah, itu disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal. Jadi bahan baku lokal di Jawa Tengah itu misalnya ada tepung ikan, itu tempatnya mungkin di Pantura, itu kan banyak. Kemudian jagung kita punya di Grobogan sentranya, kemudian di Blora dan sebagainya. Dan kebetulan di kabupaten-kabupaten itu sudah ada DPC-nya. Nah, sehingga komunikasi penyediaan bahan baku itu relatif bisa lancar. Lah, dari rangsum yang memang sudah kita produksi dengan formula yang dihasilkan sendiri oleh Badan Litbang dengan menghitung kecukupan protein dan sebagainya, dengan bahan yang ada itu kemudian disusun rangsum diproduksi. Nah, sekarang ini sudah jalan, jadi produksinya memang mesin yang ada mungkin sehari bisa 1 ton ya Pak, 1 ton. Nah, itu memang diutamakan, digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggota dulu. Jadi kebutuhan anggota, dan itu nilai rupiahnya kalau dirupiahkan itu bisa lebih rendah atau efisien sekitar 1.500 per kilogram. Lebih ini. Nah, itu anggota perkumpulan itu bisa memesan di situ. Misalnya ada yang katakanlah dari Grobogan ya, atau mungkin dari wilayah mana itu Blora, mereka bisa bawa ke sini bahan baku, misalnya tepung ikan ya, kemudian itu dinilai harganya, nanti pulang bisa membawa dalam bentuk pakan, artinya dikonversi gitu,
karena memang itu kita butuhkan pakan untuk keberlanjutan pabrik pakan mini. Itu yang kita lakukan, dan ini jalan nanti mungkin kalau ada kesempatan saya rasa Bapak bisa berkunjung sana, mengambil gambar dan sebagainya, sehingga untuk memperkaya kasanah diseminasi hulu hilir yang kita inikan. Gagasan mendirikan pabrik pakan mini ini itu dari pengalaman teman-teman peternak. Jadi peternak itu sering mencoba bikin langsung sendiri, formula sendiri, nyampur sendiri gitu. Tapi pada prakteknya itu banyak yang sering gagalnya. Misalnya indukan ini dikasih pakan formula ini, terus besok dirubah lagi, tidak nelur. Nunggu berapa saat lagi, baru nelur lagi. Ganti formula, telurnya berhenti lagi. Nah, ini dari pengalaman itu banyak sekali yang mengalami kegagalan. Dalam arti mungkin kalau pembesaran ya besarnya kurang cepat, kalau untuk indukan juga bertelurnya banyak yang sering tersendat-sendat. Nah, untuk dari pengalaman teman-teman itu dan saya sendiri, akhirnya saya menggagas untuk sedikit memberikan ide untuk membuat pakan sendiri yang formulanya jelas. Nah, ini kami dibantu dari BPTP, difasilitasi dari Prof. Arnold bersama Pak Agung, Pak Biarta dari Jawa Tengah, dan dari Bogor, Bu Atin juga waktu itu. Akhirnya didorong untuk membuat sentra pakan yang dikonsumsi nanti rencana untuk anggota-anggota, supaya formulanya itu stabil, standar, dan tidak gonta-ganti terus. Itu gagasan awal saya bikin ini. Formula ideal yang sampai kemudian ketemu dan memberikan nilai ekonomi buat peternak tuh bisa dikasih rahasia formulanya, Mas? Iya, masalah formula ini terus terang kami juga ngikut dari Pak Prof. Arnold waktu itu dari Ciawi ya, Pak, ya, dari Ciawi, Balitna, Bogor. Saya diminta petunjuk, jadi dikasih formula dedaknya sekian persen, jagungnya sekian persen, tepung ikan sekian persen, itu dari Prof. Arnold semua. Jadi kami juga belum berani gonta ganti, karena memang kalau kita ganti itu ya tadi yang saya sampaikan tadi, sering berubah untuk standar itu telurnya kadang berhenti dan sebagainya. Dan selain itu dengan formula gagasan ini ternyata HPP untuk pakan itu sangat turun jauh. Kalau kemarin kita beli dari pabrikan itu per kilogramnya itu antara 5,5 sampai 7.000. Nah, ini kita bikin ini sendiri ini dengan standar protein 15-16% ini cuma ketemunya 4.500 kurang. Jadi kita jualnya sama teman-teman anggota itu 4.500. Jadi ya kalau teman-teman peternak bikin ya saya kira sendiri lebih mahal dari itu, karena kita partainya agak lumayan gede, akhirnya biaya bisa kita tekan menjadi 4,5. Dan ini teman-teman sudah mulai banyak yang menggunakan. Ini mulai dari Salatiga sekitarnya, dari Magelang, dari sampai Rembang, bahkan sampai Banjarnegara, sampai di Kudus, Jepara, itu sudah banyak yang kita suplai dari sini. Ya, kita pakannya, kita mengambil pakannya dari Asosiasi Anak Akup dari Salatiga. Jadi Asosiasi Anak Akup ini karena kita jadi anggota Asosiasi Anak Akup Jawa Tengah, kita di DPW Kabupaten Semarang. Buat yang sudah subscribe, ditunggu kritik, saran, dan komentarnya. Buat yang belum, jangan lupa ikutan subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih. Jari Tani, tempat menimba dan berbagi.